Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati para tamu undangan, yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman generasi muda penerus bangsa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Digital. Hadirin semuanya, kita semua hidup di masa yang disebut sebagai era digital. Sebuah masa di mana dunia terasa begitu kecil karena semuanya kini berada di genggaman tangan kita. Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berinteraksi, bahkan berpikir. Coba kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, hal yang pertama kita lakukan seringkali bukan berdoa, tapi mencek HP atau ponsel. Melihat notifikasi, membuka Instagram, menonton TikTok, atau sekedar melihat pesan di WhatsApp. Itulah bukti bahwa dunia digital sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Sebagai mahasiswa, yakni generasi yang disebut digital native, kita tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar bijak dalam menggunakannya? Hadirin yang saya banggakan, media sosial sejatinya diciptakan untuk memudahkan manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan memperluas wawasan. Dengan satu klik, kita bisa terhubung dengan teman di berbagai belahan dunia. Dengan satu unggahan, kita bisa menyampaikan ide, karya, bahkan memulai perubahan sosial yang besar. Lihatlah bagaimana media sosial telah membantu banyak orang. Banyak UMKM yang sukses karena memasarkan produknya lewat media sosial. Banyak gerakan sosial yang viral dan berdampak positif. Dan tak sedikit pula mahasiswa yang mampu membangun personal branding hingga dikenal luas karena konten edukatif yang mereka buat sendiri. Namun, di balik sisi positif itu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi gelap dunia digital. Hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi semuanya kini marak terjadi. Menurut survei yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih dari 60% masyarakat Indonesia pernah menerima informasi palsu di media sosial. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar dari mereka langsung mempercayai dan membagikannya tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Inilah yang berbahaya, teman-teman semua. Karena di era digital, kata-kata bisa lebih tajam daripada pedang,
Satu komentar negatif bisa menghancurkan reputasi seseorang. Satu unggahan keliru bisa memicu kebencian massal. Dan satu kesalahan di dunia maya bisa berdampak panjang di dunia nyata. Rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, kita bukan sekedar pengguna media sosial, tapi kita adalah penggerak perubahan. Mahasiswa dikenal sebagai agen pembawa aspirasi, pengontrol sosial, dan sumber ide-ide segar yang membangun bangsa. Karenanya, sudah sepatutnya kita menjadi teladan dalam bermedia sosial. Kita harus menjadi generasi yang mampu memanfaatkan media sosial untuk belajar, berkarya, bahkan menginspirasi. Gunakanlah platform digital untuk memperluas wawasan, berbagi ilmu, atau bahkan melalui gerakan positif yang berdampak bagi masyarakat. Bayangkan jika seluruh mahasiswa di Indonesia menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, baik itu tentang literasi, pendidikan, lingkungan, atau budaya lokal, maka teman-teman semuanya, media sosial tidak lagi menjadi sumber gosip, tapi menjadi sumber perubahan. Namun kenyataannya, masih banyak di antara kita justru terjebak dalam sisi negatifnya. Banyak yang berlomba-lomba tampil sempurna, saling membandingkan diri, hingga akhirnya kehilangan rasa percaya diri. Padahal, tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan. Kehidupan yang tampak sempurna di layar belum tentu seindah di dunia nyata. Maka dari itu teman-teman semuanya, bijak dalam bermedia sosial berarti mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh media sosial. Hadirin yang saya hormati, bijak bermedia sosial juga berarti memiliki tanggung jawab moral. Apa yang kita tulis bisa menginspirasi, tapi juga bisa menyakiti seseorang. Karena itu, berpikirlah sebelum mengetik dan beretika sebelum berkomentar. Saudara-saudara sekalian, teknologi dan media sosial adalah dua hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya dengan kebijakan dan karakter yang kuat. Sebagai mahasiswa, mari kita jadikan diri kita contoh nyata, generasi yang cerdas digital, yang tidak hanya pandai menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki etika dan empati dalam setiap aktivitas daring. Mari kita gunakan media sosial bukan sebagai alat untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyatukan. Bukan untuk menyebar kebencian, melainkan untuk menyebarkan inspirasi. Karena pada akhirnya, masa depan dunia digital ada di tangan kita, generasi muda Indonesia. Semoga melalui kebijaksanaan kita dalam bermedia sosial, kita mampu membangun dunia digital yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih beradab. Baiklah, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.